Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan siswa-siswi kelas 12, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Bab yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah bab tentang mawaris, ya. Apa itu mawaris? Ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian mawaris, kemudian dasar hukum mawaris dan ketentuan mawaris. Nah, untuk pengertian mawaris adalah merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Apa saja? Yaitu orang yang mati yang disebut dengan pewaris atau orang yang mewariskan. Kemudian yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Kemudian dasar hukum waris yaitu adalah yang pertama Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 7, ya. Kemudian yang kedua yaitu As-Sunnah, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ini dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga yaitu kompilasi hukum Islam atau yang sering disingkat dengan KHI. Ini dasar hukum waris. Nah, terkait dengan KHI ini ada tabel-tabel tentang bagian, ya, harta warisan. Jadi ada ahli waris itu istri, itu mendapatkan 1/4 bila tidak memiliki anak. Kemudian kalau ada anak hanya mendapatkan 1/8. Itu kalau suami yang meninggal. Kalau istri yang meninggal maka suaminya juga mendapatkan harta warisan. Bila tidak ada anak mendapatkan separuh harta warisan. Bila ada anak mendapatkan cuma 1/4. Kemudian ya, ini hubungannya karena status perkawinan. Kemudian ahli waris karena hubungan darah, yaitu yang pertama ada anak perempuan, jika sendirian mendapatkan separuh, jika ada 2 anak mendapatkan 2/3, berarti 2/3 dibagi 2. Kemudian hubungan darah, masih hubungan darah, yaitu anak laki-laki. Ya, jika sendirian itu mendapatkan asoba. Anak laki-laki lebih dari 1 juga mendapatkan asoba. Asoba itu adalah harta sisa setelah dibagi kepada ahli waris yang ditentukan bagiannya. Siapa saja ahli waris yang ditentukan bagiannya? Ya seperti tadi, ada istri, ada suami, kemudian ada ayah kandung. Nah, ini ayah kandung ini bila yang meninggal itu anak, bapaknya masih ada, maka bila tidak memiliki anak, ya, yang mati tadi maksudnya tidak memiliki anak, kemudian ayah kandung mendapatkan 1/3, ya. Bila memiliki anak, yang meninggal tadi memiliki anak dan ayah kandungnya masih ada, itu mendapatkan 1/6. Nah, ibu kandung juga sama, ya. Sama, bila tidak ada anak itu mendapatkan 1/3, bila ada anak itu mendapatkan 1/6. Nah, kemudian ada saudara laki-laki atau perempuan seibu, saudara perempuan sekandung atau seayah, saudara laki-laki sekandung. Nah, ini semuanya berlaku apabila orang yang meninggal tadi tidak memiliki anak, ya. Tapi kalau memiliki anak, istri atau suami, maka yang berhak, yang diprioritaskan adalah anak dan istri atau suami dan anak, dan juga orang tua kalau orang tuanya masih ada. Baru kalau anak-anaknya tidak ada, maka
ahli warisnya adalah saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun perempuan seibu atau saudara perempuan sekandung seayah. Ketentuan waris yaitu ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ada ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut dengan ahli waris asoba, yang bagiannya merupakan sisa setelah diambil oleh zawil furud. Zawil furud itu adalah ahli waris yang ditentukan bagiannya. Ya, dan ahli waris pihak perempuan yang bisa disebut dengan ahli waris zawil furud, yaitu yang bagiannya telah ditentukan. Kemudian kaum laki-laki, ahli waris dari kaum laki-laki siapa saja? Itu ada suami, anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ayah, kemudian kakak laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, berarti keponakan laki-laki. Kemudian ada saudara laki-laki seayah. Kemudian ada anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Kemudian paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung. 13 paman seayah, 14 anak laki-laki dari paman seayah. Ini nanti akan kita jelaskan, kita bahas pada saat kita ada jadwal tatap muka. Untuk saat ini bingung-bingung sedikit tidak apa-apa lah. Nah, kemudian kaum perempuan, yaitu ada istri, ada anak perempuan dari anak laki-laki, ya. Kemudian ibunya bapak atau neneknya, ibunya ibu, ya, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Nah, syarat mendapatkan harta warisan. Yang pertama, tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Apa saja itu penghalangnya? Yaitu kafir, ya. Terus ahli waris pewarisnya dibunuh supaya dapat warisan misalnya. Itu penghalang namanya. Kematian yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal, berarti orang yang sudah mati tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang berikutnya, ahli waris hidup pada saat orang yang beri warisan meninggal dunia. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Berikutnya, sebab-sebab menerima harta warisan karena nasab atau keturunan, ya. Jadi kayak tadi anak yang mendapatkan, kemudian cucu, ya, itu namanya karena nasab atau karena keturunan. Yang kedua, karena pernikahan, ya. Tadi kalau yang meninggal itu istrinya, maka suaminya yang dapat warisan. Kalau yang meninggal itu suaminya, maka istrinya yang dapat warisan. Ini karena hubungan pernikahan. Yang ketiga, wala. Wala itu adalah orang yang memperdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedangkan dia tidak meninggalkan ahli waris, maka harta budak yang dimerdekakan tadi menjadi haknya orang yang memerdekakan. Itulah yang disebut dengan wala. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan yaitu tadi kekafiran, pembunuhan, perbudakan, dan perzinahan. Jadi anak hasil zina itu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian ketentuan pembagian harta warisan. Nah, ini berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 11. Nanti bisa dicek di Al-Qur'annya. Ya, ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud atau orang yang sudah ditentukan kadar warisan atau jumlahnya sudah ditentukan. Yang kedua adalah ahli waris asoba atau sisa harta dari ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Nah, ini bagan ahli waris asoba. Asoba itu ada dua, asoba bin nasob dan asoba bis sabab.
Asoba bin nasab yaitu asoba karena keturunan. Asoba bisabab yaitu asoba karena sebab. Karena keturunan ada 3, asoba bin nafsi, ada asoba bil ghair, dan asoba ma'al ghair. Asoba bin nafsi yaitu asoba dari kalangan laki-laki. Asoba bil ghair yaitu asoba dari kalangan perempuan. Itu ya, sudah selesai. Terima kasih penjelasan kali ini. Ya, kita akan bahas lebih rinci lagi nanti pada saat pembelajaran tatap muka. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.